selamat datang di Rujak, Ruang Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga kawan pajak semua selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita memulai podcast hari ini, kami mengajak kawan pajak semua untuk like, share, dan subscribe dulu channel YouTube kita hari ini ke kawan pajak yang lain agar diskusi kita dapat berjalan dengan lancar dan lebih bermanfaat untuk kawan pajak dimanapun berada. Perkenalkan, saya Marta Yosepin Mutauro, pelaksana KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, dan tentunya hari ini ditemani dengan dua narasumber kita, yaitu Pak Rodi Kumaini selaku Kepala Seksi Pengawasan 2 dan Pak Dioba Nur Fahmite selaku Account Representatif Seksi Pengawasan 2 KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Nah, di bincang-bincang kita hari ini kita akan mengupas topik tentang SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan. Kawan pajak tentunya sudah sering ya mendengar kata SP2DK karena sudah banyak sosialisasi tentang SP2DK baik melalui IG Live, podcast, poster, ataupun melalui radio. Namun ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak tentang SP2DK ini. Jadi kawan pajak, SP2DK diatur di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu nomor 5 PJ 2022. Nah, di podcast kita hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan pajak perihal SP2DK ini. Oke, langsung saja kita mulai dan masuk ke pertanyaan yang pertama untuk Pak Rodi dan Pak Dioba. Untuk pertanyaan pertama saya berikan kepada Pak Rodi terlebih dahulu. Pak, kira-kira bisa dijelasin apa sih SP2DK itu, Pak? Jadi SP2DK itu singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan. Ini merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak kita sehubungan dengan kegiatan SP2DK, yaitu permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan sehubungan dengan ditemukannya ada indikasi ketidakpatuhan material yang dilakukan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya yang belum inline dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu secara garis besar. Nah, wajib pajak kita kalau udah nerima SP2DK ini biasanya menganggap mendapat surat cinta tanda petik. Nah, kenapa? Karena begitu lihat suratnya langsung dia hatinya deg-degan, khawatir gitu. Karena berpikir ini berarti ada tagihan pajak, ada pajak yang harus dibayar gitu ya. Padahal kondisi realnya SP2DK ini merupakan mekanisme yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyeimbangkan aturan self assessment yang ada sebagai sarana cek dan recheck sehingga wajib pajak itu bisa mendapatkan informasi lebih awal kalau dia ada indikasi ketidakpatuhan gitu ya, sehingga bagi wajib pajak tidak menanggung beban sanksi yang lebih tinggi atau tidak menanggung ini yang lebih berat gitu ya sehubungan dengan tindakan-tindakan berikutnya jika dilakukan tanpa SP2DK. Pertanyaan kedua nih untuk Pak Dio. Melalui apa nih Pak SP2DK itu dikirimkan? Oke, jadi SP2DK tadi yang sudah dijelaskan Pak Rodi. Jadi itu adalah produk pengawasan sesuai dengan Surat Edaran nomor 5 tahun pajak 2022 bahwa SP2DK itu kita kirimkan melalui pos, jasa ekspedisi, bisa juga lewat faksimili ya. Nah, di pengiriman tersebut jadi kantor pajak bekerja sama dengan pos tadi kita kirimkan dan pasti ada mekanismenya. Pengiriman itu di SP2DK ada tertulis jangka waktu penindaklanjutan atas SP2DK yaitu adalah 14 hari sejak tanggal kirim atau bisa juga apabila kita visit. Jadi SP2DK juga bisa ya teman pajak, petugas pajak mendatangi secara langsung ke wajib pajak. Nah, pada saat petugas pajak mendatangi wajib pajak juga jangan menghindar ya teman pajak ya. Jadi ketika kita visit ya mungkin itu silaturahmi, kita juga namanya petugas pajak seperti saya nih account representatif. Kita juga namanya penguasaan wilayah kan, pengen mengetahui proses bisnis wajib pajak, seperti apa sih yang selama ini mungkin kita hanya lihat di data, di sistem perpajakan yang ada.
Jadi ketika kita ke lapangan, kita penguasaan wilayah, ya wajib pajak juga menerima. Jadi konfirmasi juga bisa dilakukan secara langsung di tempat. Pada saat nanti SP2DK dikirim atau sudah diterima oleh wajib pajak, nanti di sana wajib pajak akan menjelaskan seperti apa sih kondisinya, seperti apa sih peredaran usaha, seperti apa proses pembelian, penjualan segala macam, dan nanti akan ada namanya berita acaranya. Nah, berita acara itulah yang kita tuliskan. Apa sih kondisinya seperti ini nih? Nanti SP2DK akan diproses dengan sedemikian rupa dengan data, keterangan, dan juga yang baik data yang bersifat internal dari DJP ataupun dari eksternal dari wajib pajak kita satukan, kita konfirmasi, kita olah segala macam. Nanti endingnya akan kita bahas kemudian SP2DK ini akan diapakan hasil akhirnya. Oke. Oke nih Pak Dio, selanjutnya nih untuk Bapak juga, apa saja sih isi dari SP2DK tersebut? Oke, nah jadi langsung lanjut nih, SP2DK itu isinya adalah, ya kembali lagi ke pengertiannya. SP2DK adalah surat yang dikirimkan oleh kepala kantor ke wajib pajak yang berisi tentang adanya indikasi atas data dan keterangan yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut oleh wajib pajak. Jadi kan kantor pajak memiliki beberapa sumber data. Ada yang namanya ada data ILAP, ada data pembelian macam-macam nih teman-teman pajak. Ada pembelian mungkin beli motor, beli mobil, beli rumah, beli ya macam-macam lah ya. Nah, di mana data tersebut mungkin teman-teman pajak lupa atau tidak tahu, atau mungkin juga ada indikasi sengaja gitu. Jadi petugas pajak di sini kita mengirimkan namanya surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi tidak serta-merta ya teman-teman pajak bahwa SP2DK itu istilahnya tuh harus ada pembayaran pajaknya. Jadi disinilah fungsi pertama dari pengawasan pajak adalah kita mengirimkan dulu surat apakah benar transaksi ini terjadi, apakah memang benar ada. Ya kalau memang ada, nanti kita wajib pajak diberikan waktu untuk menindaklanjuti surat SP2DK tersebut. Dengan apa? Bisa tertulis berarti wajib pajak menulis nih dengan dilampiri bukti-buktinya. Jadi menulis, dilampiri dengan bukti dokumen, nanti bisa dikirimkan ke kantor pajak melalui TPT pelayanan. Atau wajib pajak juga bisa langsung datang ke kantor pajak dengan menemui akun representatif yang memberikan SP2DK-nya. Karena di dalam SP2DK tertulis datanya apa yang kita minta konfirmasi ke wajib pajak, terus petugas pajaknya yang mengirimkan SP2DK beserta dengan pimpinannya. Nah, di situ wajib pajak diharapkan dalam waktu 14 hari sejak tanggal SP2DK dikirim itu memberikan klarifikasi ke kantor pajak agar bisa kita selesaikan. Gitu deh. Oke, pertanyaan keempat saya tanyakan kepada Pak Rodi. Bagaimana nih Pak cara wajib pajak menyampaikan tanggapan atas SP2DK yang telah diterima? Oke, jadi teman pajak semuanya ketika kita menerima SP2DK maka ada kewajiban hukum bagi kita untuk menanggapi, memberikan penjelasan atas SP2DK tersebut. Jadi wajib pajak setelah membaca real nih suratnya betul-betul untuk dia, karena di surat itu kan di SP2DK ada identitas dari alamat yang dituju ya, jangan sampai nanti salah gitu ya. Yang kedua, memahami lebih lanjut dulu nih isi dari data yang mau dikonfirmasi itu apa saja. Nah, tadi sudah disampaikan radio ada banyak yang bisa dikonfirmasi oleh petugas pajak, apakah terkait dengan faktur, apakah terkait dengan omset atau bukti potong dan lain sebagainya. Kita pahami, terus kita siapkan dokumen-dokumen terbaik kita yang mendukung bahwasanya apa yang sudah kita laporkan dalam SPT sudah benar. Jadi memang kita butuh menyiapkan dokumen-dokumen yang konkret, yang mendukung, yang bisa diklarifikasi atau dicek ke pihak ketiga lainnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah siap, maka SP2DK yang tanggapan atas SP2DK tersebut bisa kita sampaikan langsung ke kantor pajak, kita menemui AR-nya gitu ya, atau kita kirimkan kepada kantor pajak melalui pos, kurir, ekspedisi gitu ya, atau
Bisa saja ketika menyampaikan SP2DK petugas pajaknya ke tempat kita, langsung kita sampaikan penjelasan, langsung kita berikan dokumen-dokumen secara tertulis terkait. Jadi dan ke depan mungkin kalau DJP online sudah siap, ketika surat SP2DK disampaikan menggunakan DJP online karena wajib pajak sudah punya akunnya gitu ya, maka kita wajib pajak pun bisa menyampaikan tanggapan melalui DJP online juga. Nah, tapi ini mungkin dalam proses gitu ya, karena persiapnya sendiri masih dalam persiapan dan insya Allah nanti akan launching di pertengahan 2024 nanti gitu ya. Nah, jadi wajib pajak yang sudah siap menyampaikan tadi tinggal lagi menunggu tanggapan selanjutnya setelah petugas pajak melakukan analisa lanjutan atas tanggapan yang kita berikan kepada petugas pajak. Oke nih Pak, tadi kan disebutkan tuh, jadi SP2DK yang telah diterima tanggapannya bisa dikirimkan ke kantor pajak nih, ke KPP. Nah kalau bisa tahu nih Pak, kan kantor pajak tersebar di seluruh Indonesia nih Pak. Jadi kantor pajak yang bisa dituju sama WP untuk menyampaikan tanggapan itu yang bagaimana Pak? Apakah di semua KPP bisa atau hanya terbatas di tempat terdaftar Pak? Ya. Jadi sebagaimana tadi definisi SP2DK tadi kan sudah kita jelaskan, yaitu surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak gitu ya. Nah, tentu tempat kita terdaftar, wajib pajak terdaftar. Jadi kita sampaikan ke tempat kita terdaftar. Nah, bukan melalui kantor pajak terdekat atau yang lainnya, karena nanti yang mau memahami penjelasan kita adalah si AR yang membawahi kita, yang melakukan pengawasan terhadap kita para wajib pajak. Jadi para sahabat pajak perhatikan suratnya itu dari mana, karena kan mungkin saja wajib pajak itu memiliki beberapa usaha yang tersebar di beberapa tempat, maka fix ketika dia mau menjawab, dia perhatikan dulu si pengirim ini siapa, pastikan adalah tempat kita terdaftar. Selanjutnya pertanyaan perihal apa yang terjadi kalau SP2DK tidak ditanggapi, sedangkan tadi Pak Arudi sebutkan kalau secara hukum SP2DK itu haruslah diberikan tanggapan oleh wajib pajak. Jadi begini, ketika ada SP2DK yang disampaikan kepada kita, tadi saya sampaikan ada kewajiban hukum. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, maka akan ada konsekuensi hukum. Nah, jadi ketika kita tidak memberikan tanggapan, maka dalam batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu 14 hari, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Tio. Jadi konteksnya ketika itu terlewati, maka bagi petugas pajak dia akan membuat analisa penelitian berdasarkan hasil penelitian dia, dan dia akan merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan. Bisa juga ke level yang lebih tinggi lagi, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. Nah gitu, oleh karena itu penting bagi kita para wajib pajak untuk segera merespon surat SP2DK yang disampaikan kepada kita, dan tidak perlu khawatir atas tanggapan yang kita berikan. Jika itu sudah didukung oleh dokumen, bisa saja tidak ada pajak-pajak yang harus kita bayar. Baik Pak, tadi seperti yang telah disebutkan oleh Pak Rudi, apabila wajib pajak tidak menanggapi SP2DK yang telah disampaikan itu, maka terhadap wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan ya Pak. Jadi siapa nih Pak yang dapat melakukan pemeriksaan pajak tersebut? Ya, jadi sobat pajak semuanya, kalau kita tidak menanggapi SP2DK, maka tindak lanjutnya dimungkinkan dilakukan pemeriksaan. Yang melakukan pemeriksaan adalah ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang mereka bisa menjabat sebagai fungsional pemeriksa pajak atau petugas pemeriksa pajak yang dia terdiri dari akun representatif, pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan, serta tim ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan. Nah, mereka inilah yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Nah tadi kan udah disinggung tuh, jadi SP2DK itu tidak selamanya berarti harus membayar pajak. Jadi kira-kira nih bagaimana ya cara meyakinkan BP bahwa kalau SP2DK itu tidak selalu tentang pembayaran pajak? Oke, sobat pajak. Jadi sepanjang wajib pajak itu memiliki data dan bukti bahwa atas data tersebut tidak memiliki kewajiban yang harus membayar, jadi sobat pajak ya tadi harus melengkapi adanya data, adanya bukti yang menunjukkan bahwa memang
kewajiban perpajakannya telah terpenuhi. Jadi dari kami, dari Direktorat Jenderal Pajak juga menganalisis lebih lanjut. Oh iya, ternyata memang kewajiban perpajakannya telah terpenuhi. Jadi wajib pajak tidak perlu takut atas SP2DK tersebut. Jadi SP2DK itu fungsinya adalah konfirmasi ya, klarifikasi baik dari wajib pajak maupun dari DJP. Jadi jangan sekali lagi kami pesankan bahwa untuk menerima SP2DK pertama tarik nafas dulu. Dibaca pelan-pelan, lihat itu kantor pajak mana tuh yang mengirimkan suratnya. Jadi teman pajak itu bisa dengan membaca SP2DK itu jangan langsung aduh aku harus bayar pajak berapa nih gitu kan. Nah, jadi ya tadi kita baca dengan teliti, kita konfirmasi, kita kumpulkan data buktinya apa sih yang sebenarnya disebutkan di SP2DK. Oh, ternyata ada memang data pembelian yang belum dibayarkan, ada ini. Jadi kita cross check lah ya, jadi teman-teman pajak dan juga DJP, namanya juga kan data ini berseliweran menuju zaman semakin canggih, jadi data dari pajak juga macam-macam teman-teman. Jadi ya itulah, kita selesaikan baik-baik, kita menyelesaikan tugas dari negara sebagai aparatur sipil negara. Wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, gitu. Oke, terima kasih Pak Rodi, terima kasih Pak Yoba. Jadi kawan pajak jangan ragu ya, pastikan saat kawan pajak menerima SP2DK langsung menghubungi KPP terdaftar. Ingat ya kawan pajak hubungi KPP tempat terdaftar. Jika misalkan kawan pajak bingung di mana tempat terdaftarnya, bisa langsung hubungi Krim Pajak 1500 200. Baik kawan pajak, tidak terasa selesai sudah bincang-bincang kita hari ini. Semoga kawan pajak sudah mengetahui lebih jelas terhadap SP2DK. Terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam Rujak KPP Pratama Palembang Seberang Hulu. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak dan jangan lupa follow akun sosial media kami. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa di episode Rujak selanjutnya. Terima kasih.